Oke, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Umisel Channel. Oke, teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, kali ini tangan saya ada HP Redmi Note 10 Pro. Dan ini keluhannya katanya HP-nya masih ada notifikasi dan masih ada getar juga. Tapi si LCD-nya blank, teman-teman. Dan kalau kita lihat dari penampakannya, ini kayaknya pernah ganti LCD juga karena masih banyak lem-lem di sini ya. Ini masih banyak lemnya, jadi perlu kita garis bawahi, mungkin bisa jadi LCD-nya. Tapi kalau lihat dari penampakannya ini sama sekali nggak ada retakan di LCD-nya. Jadi bisa juga mungkin fleksibelnya yang copot kah atau ada kerusakannya. Oke, langsung kita cek aja, karena emang kalau misalnya kita tekan di tombol powernya ini ada sedikit getaran, tapi di bagian bawah sininya ini agak sedikit panas ya. Jadi bisa jadi emang ada konslet mungkin di LCD, atau bisa jadi LCD-nya nggak nempel si konektornya. Oke, kita langsung bongkar aja. Nah, untuk bongkarnya teman-teman silakan bisa pakai mika plastik model kayak gini, atau bisa juga pakai congkelan LCD, ada modelnya tipis dia, sejenis kayak seng gitulah ya, tipis modelnya. Nah, ini kita buka dulu. Nah, buat buka backdoornya hati-hati, karena di sebagian sini kalau nggak salah ada fleksibel fingerprintnya dia. Karena untuk di Redmi Note 10 Pro ini fleksibel fingerprintnya itu adanya di samping, gabung sama tombol on off-nya. Jadi hati-hati, jangan terlalu dalam atau terlalu tengah banget, takutnya ntar malah kesebet teman-teman. Nah, udah kita buka. Nah, takutnya ini yang keputus ya. Biasanya paling banyak ketarik di sini teman-teman. Jadi pas begitu ngangkat, di sini masuk nih. Nah, otomatis pas begitu narik, ininya putus ya. Jadi perlu hati-hati. Oke, selanjutnya kita buka dulu baut-bautnya. Nanti kita cek dulu paling konsumsi arusnya ya. Kalau kata pemiliknya masih ada notifikasi katanya, kalau misalkan ada WA masih bunyi. Tapi kalau tadi kita cek sih masih emang ada getaran di bagian fingerprintnya ya. Tapi nggak tahu juga deh, soalnya belum ada kedengaran notifikasi sih. Entah mungkin habis baterai apa gimana mungkin ini. Kita buka dulu. Ini kemungkinan LCD yang diganti bukan orinya ya, alias dia yang super mungkin ini. Soalnya agak sedikit lebih besar lebih tinggi. Biasanya kalau yang super dia nggak presisi teman-teman. Jadi modelnya kayak gini, otomatis pasti perlu lem tambahan di sampingnya biar nggak kemasukan air ya. Ini kayaknya yang supernya bukan yang orinya. Tapi nggak apa-apa sih selama masih bagus mah ya. Ya paling minusnya itu doang, gambarnya nggak begitu kayak orinya lah gitu. Tapi untuk kualitas sama aja. Oke, ini kita buka dulu. Housingnya dibuka, ini fingerprintnya sama, kita lepasin dulu. Oke, lanjut. Ini kita coba buka dulu konektor baterainya. Nah, pastiin, nah di sini LCD-nya teman-teman. Nah kan agak sedikit copot di sini tadi ya. Nah, barusan pas kita tekan kayak krek gitu. Oh, ini kayaknya bekas kena air. Nah, di sini ada gosong. Ini di bagian bawahnya, sini gosong hitam nih. Kemungkinan ini bekas kena air teman-teman. Wajar kalau misalkan dia nggak nyala ya, ada notif tapi nggak ada gambar karena di sini gosong. Ini coba kita bersihin dulu. Siapa tahu masih bisa diselamatin gitu.
Nah, untuk bersihinnya bisa pakai thinner. Ini yang kita pakai thinner buat bangunan juga boleh. Atau boleh juga pakai, kalau misalnya nggak ada thinner bisa pakai minyak kayu putih ya. Jadi buat ngilangin korosi fungsinya. Kalau pakai thinner lebih bagus karena dia bisa ngilangin karat kayak gini atau korosinya. Jadi sebagian handphone yang kasusnya kena air, walaupun udah korosi kayak gini, tapi kalau misalnya korosinya masih bisa dihilangin gitu, masih bisa nyala teman-teman. Jadi nggak usah diganti. Ya syukur-syukur sama ini juga nggak perlu diganti, kita perlu bersihin doang ya. Ini masih ada gosong sedikit di sini. Oke, coba ya. Oke, udah kita tempelin. Baterainya sama, kita tempelin dulu. Lanjut nyalain. Nah, ada geter, nah kan. Kelihatan nggak? Ya. Jadi ada garis di sini putih tuh. Nah, makin terang ya, makin kelihatan jelas. Tuh, putih. Nah, ini LCD-nya yang kena ini teman-teman. Ya, mungkin habis nyebur ke air apa gimana mungkin ini. Tuh. Jadi ini LCD-nya yang blank. Bisa jadi mesinnya masih bagus ya, mesinnya masih bagus karena masih bisa nampilin gambar, nah masih bisa nampilin layar kayak gini tuh. Ada garis-garisnya, cuman nih LCD-nya aja yang blank. Jadi paling perlu diganti LCD-nya doang. Nah, paling tanda kutipnya kalau misalnya teman-teman sama kayak gini kena air, dipastiin dulu semua konektornya ya. Itu nggak ada yang korosi kayak tadi. Kalau tadi kan korosi banget di sini ya. Ini udah mending sih, udah kita coba bersihin juga, tapi ternyata emang LCD-nya udah kena. Ini coba kita bongkar aja deh, biar lebih tahu. Apakah LCD-nya ini udah parah banget atau gimana ya? Biar kita lihat aja. Biasanya kalau kena air itu di dalam LCD-nya juga basah atau ada yang korosi teman-teman. Ini nyari celah dulu. Ini lumayan sih, agak presisi ini ya. Nah, ini udah kita bongkar dikit, tinggal nyari celah, ntar kita masukin. Nah, oke, kita masuk. Nah, ini juga cara kalau misalkan teman-teman ada kasus sama kayak gini. Jadi misalkan si LCD-nya nggak bisa disentuh ya, udah ganti LCD baru pakai berapa jam, terus nggak bisa disentuh. Nah, teman-teman bisa bongkar kayak gini juga sama. Hati-hati, yang penting ya. Biasanya terjadi gara-gara lemnya kebanyakan di samping, jadi alhasil si lemnya itu masuk ke dalam sela-sela ini teman-teman. Nah, ini kita lihat. Nah, ini masih basah, masih ada air tuh. Di bawahnya masih ada air, pantesan tadi pas giliran kita nyalain agak sedikit anget ya di bawah sini ya.
Masih basah di sini teman-teman. Masih ada airnya. Jadi kayaknya bagian bawahnya ini kena air ya. Nah, di sini juga sama, masih ada airnya ya, tuh. Kelihatan ya. Oke, jadi gini caranya ya untuk pengecekan handphone ada notifikasi tapi nggak ada layar. Nah, ditanya dulu sebelumnya kenapa. Kalau ini sih bilangnya tiba-tiba aja katanya pas giliran mau dipakai nggak nyala. Mungkin ternyata pernah kena air, entah kemasukan atau kecepretan ya, wallahu alam. Yang pastinya ini tinggal diganti LCD-nya aja. Ini tapi berhubung kita belum deal sama pemiliknya, baru kita cek aja. Paling nanti akan kita informasikan dulu kalau misalnya orangnya mau, tinggal diganti LCD-nya aja teman-teman. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat video tutorial dari kita. Jangan lupa bantu like and subscribe ya, dukung channel kita biar lebih berkembang dan bermanfaat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.